Sampailah akhirnya di satu titik, di 2015, saya sebagai the best PBO nomor 1 Indonesia. Itu mencapai satu dan Majesty 2. Saya melihat mereka-mereka yang seangkatan saya terima reward duluan. Mereka-mereka sudah di panggung penerima luxury car. Saya waktu itu masih belum ada yang tahu seorang Teddy Setiawan. Ya, saya pernah mengalami bisnis yang jatuh bangun. Saya pernah juga mengalami bintang 8 yang jaringan cuma sisa 18 orang. Saya waktu itu mengalami kejatuhan bisnis. Di saat saya harus punya 2 orang anak. Dan saya harus menelan keadaan seperti itu. Dan sempat saya berpikir di satu titik, mending saya menjadi Anda yang sekarang masih level 5, level 6, level 7 untuk menerima kekalahan itu. Tapi ya mau nggak mau saya harus menelan. Itu semua di saat saya berada di bintang 8 dan saya harus kembali lagi membangun bisnis saya dari dasar. Dan Anda tahu apa yang menyelamatkan saya? PBO. Ya, saya bangun bisnis ini dari awal. Tanpa saya harus melihat lagi kiri kanan. Saya tidak pernah melihat pencapaian orang. Karena menurut saya, zona waktu orang itu berbeda. Mungkin orang lebih dulu, mungkin saya yang paling akhir. Tapi saya tidak pernah melihat orang yang paling dulu adalah sebagai kecemburuan. Tapi saya cuma hanya berpikir, kalau dia berjalan, jatuh bangun. Saya bangun lagi bisnisnya, saya mulai dari bangun PBO Royal, saya bangun lagi PBO Crown, terus kemudian rontok lagi grup, saya bangun lagi. Sampailah akhirnya di satu titik, di 2015, saya sebagai the best PBO nomor 1 Indonesia. Itu mencapai satu dan Majesty 2. Nah, jadi kesimpulan malam hari ini sudah bisa kita ambil, kalau Anda berjuang, boleh sekeras apa. Mau Anda berjuang mati-matian, boleh Anda berjuang habis-habisan, karena impian Anda segala-galanya. Tapi jangan pernah lari dari yang namanya koridor PBO. Kita bangun. Di saat kita jatuh, kita fight. Di saat kita mungkin jatuh dan harus menundukkan kepala, disitulah kita belajar untuk pelan-pelan menegakkan kepala. Dan disitulah ada orang bijak mengatakan, di saat kita hidup, sekali-sekali kita butuh juga merasakan yang namanya kejatuhan. Karena disitulah kita belajar untuk bangkit menjadi lebih baik. Dan Anda jangan pernah beranggapan, apen-apen Anda ini nggak pernah jatuh. Jangan pernah Anda beranggapan mereka ini mungkin tidak pernah gagal. Enggak, mereka jatuh berulang kali, mereka bangkit berulang kali. Mereka gagal berulang kali, mereka bangkit berulang kali. Jadi kita melewati proses yang sama. Cuma hanya beda di zona waktu. Dan ayo rekan-rekan semua, kita selesaikan apa yang kita sudah mulai pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan, ya, sekali lagi, PBO yang akan menyelamatkan Anda di bisnis ini. PBO yang akan mengantarkan Anda di satu titik di mana Anda freedom di bisnis ini. Anda bisa menikmati liburan dengan orang tua Anda. Anda bisa nikmati liburan dengan anak istri Anda. Anda bisa menikmati kemenangan. Anda bisa menikmati ketawa yang paling indah di saat Anda membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Dan sekali lagi, bagi rekan-rekan yang hari ini CP, tidak ada tutup kemungkinan 4-5 bulan ke depan Anda akan berdiri sebagai seorang ambasador. Dan Anda akan menghiasi layar kita untuk berbagi pengalaman Anda. Kita akan mencoba menikmati cerita Anda, karena cerita yang paling indah itu bukan cerita hanya di saat kita bisa tertawa dan kita menang. Tapi di saat kita jatuh bangun, kita berproses, itu adalah cerita yang paling indah dalam sebuah perjalanan hidup. Dan Anda tinggal menyelesaikan. Kalau ibaratnya ini adalah nepi, Anda tinggal menyelesaikan ending dari nepi Anda. Jangan sampai ya di tengah jalan Anda memutuskan berhenti. Karena apa? Karena hidup cuma ada 2 pilihan, pemenang atau jadi pecundang. Dan ya selalulah komitmen. Ya, Pak Wim bilang komitmen untuk Anda bisa menjadi pemenang.